Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian pekanan kita secara virtual. Alhamdulillah Allah mudahkan, berikan kesehatan, berikan kemampuan, berikan semangat untuk menghadiri majelis ini. Semoga menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pekan-pekan sebelumnya ya, di hadis yang kedua, karena hadis kedua ini agak panjang hadisnya dan waktu itu kita belum selesai. Hadis kedua ini adalah mengenai iman, Islam dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW. Mungkin sebaiknya kita baca kembali barangkali hadis yang akan kita pelajari bersama ini, walaupun sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Dari Umar, suatu hari saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami dalam majelis itu seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar. Rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini menempelkan lututnya, duduk menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Ini dalam tafsiran ulama yang lebih kuat ya. Ada yang mengatakan ala fakhidaihi artinya pahanya Nabi, tetapi sepertinya itu kurang sopan begitu kalau kita meletakkan tangan kita di atas paha orang lain. Wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah, engkau menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau berhaji, in istata'ta ilaihi sabila, kalau mampu. Qala sadaqta. Dia mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kenapa dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan, seakan-akan dia menguji bukan bertanya. Faqala akhbirni anil iman. Kemudian dia berkata, ceritakan kepadaku wahai Muhammad mengenai iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Qala sadaqta. Dia mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepadaku mengenai ihsan. Qala anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, tidak mampu melihatnya, dan kita semua tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah.
Dia mengatakan, ceritakan kepadaku mengenai hari kiamat. Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anhu mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu, atau dia apa namanya, yang lebih akuratnya, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Qala anta lidal amatu rabbataha. Rasulullah bersabda, yaitu apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna bil fil bunyan. Dan Nabi bilang, kau melihat orang-orang yang al-hufah, orang yang tidak memakai alas kaki, al-urah, tidak berpakaian lengkap, al-alah, miskin, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berkompetisi membuat bangunan yang tinggi. Tsumman talak, kemudian dia pergi, falabithtu maliya, dan aku duduk beberapa saat di situ. Tsumma qala, kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, bertanya, qala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapa engkau, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Yang bertanya tadi itu. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril mengajarkan, datang untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Baik, beberapa hal kemarin kita sudah bahas dalam hadis ini, mengenai dari sisi hadisnya, dari sisi eh, riwayatnya ya, dari sisi ilmu hadisnya, kemudian keutamaan hadis ini, kedudukan hadis ini, tema besar, tema umum dari hadis ini, dan kita sampai kepada penjelasan mengenai pelajaran dari hadis Jibril. Datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dalam bentuknya yang seperti itu, dengan bentuk yang sempurna, ya, sempurna dari kacamata manusia maksudnya, memakai baju yang sangat putih, rambutnya sangat bersih, hitam, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, yang membuat orang menjadi melihat kepada Jibril ini sebagai sesuatu yang istimewa, seseorang istimewa datang ke majelis Nabi. Kemudian kita bahas mengenai pakaian ya, pakaian-pakaian yang dianggap sebagai pakaian sunnah atau tidak sunnah, kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Eh, Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari kedatangan Jibril ini dengan bentuknya yang seperti itu adalah bahwa menunjukkan bahwa Jibril ini ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad kadang-kadang menjelma menjadi manusia. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan dari malaikat, bahwa mereka bisa menjelma. Kalau kita manusia tidak bisa menjelma tentunya. Tapi malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Dan itu kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kita mengetahui bahwa cukup sering dilakukan ya. Karena sampai misalnya dalam sebuah riwayat, Aisyah atau sahabat yang lain, saya lupa, dia mengatakan, karena Jibril alaihissalam ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah. Jibril itu kalau datang dalam bentuk manusia, dalam jelmaan sebagai manusia kepada Nabi, itu sering sekali menjelma sebagai Dihyah. Dihyah Al-Kalbi ini salah seorang sahabat Nabi yang dia terkenal sebagai sahabat yang rupawan. Jadi sampai sahabat itu apal ya, kalau ini Jibril datang itu biasanya dalam bentuk Dihyah ini. Artinya berarti sering dilakukan. Jadi menjadi salah satu cara Rasulullah mendapatkan wahyu. Selain cara yang lain, cara yang kita tahu misalnya dengan mimpi, itu adalah salah satu cara wahyu sampai. Atau Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asli. Atau Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, ini yang sekarang ini. Atau cara yang lain adalah biasanya yang Rasulullah anggap sebagai cara yang paling susah adalah beliau mendengar gemerincing suara yang sangat keras yang membuat Rasulullah itu menjadi, biasanya di diilustrasikan oleh para sahabat, Rasulullah itu eh, seperti menahan sesuatu yang sangat berat begitu, kemudian sampai berkeringat sampai wahyu itu disampaikan.
Dan ini kalau kita baca dalam buku-bukunya orang-orang Orientalis ya, mereka menganggap, ya bukan menganggap, menuduh ya, menuduh dan dengan tanpa bukti bahwa Rasulullah itu mempunyai penyakit ayan dan seterusnya. Karena ketika menerima wahyu seperti itu, sampai seperti kesakitan begitu, seperti orang yang sakit. Jadi menjadi salah satu ilmu bagi kita bahwa di antara cara Nabi mendapatkan wahyu adalah dengan Jibril datang dalam bentuknya, ya, dalam bentuknya yang dalam bentuk manusia. Kemudian pelajaran yang lain, pelajaran ketiga ini, pelajaran pertama dulu mengenai baju ya, pelajaran kedua mengenai cara mendapatkan wahyu. Pelajaran yang ketiga dari datangnya Jibril dalam bentuknya itu adalah menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu, yang belajar agama Islam, yang menuntut ilmu maksudnya di sini adalah ilmu Islam. Orang yang ingin menuntut ilmu Islam, maka dia harus menghormati ilmu dan menghormati majelis dan menghormati orang yang mengajarkan eh, Islam itu kepada dia. Jadi bentuk penghormatan seorang muslim kepada ilmu dan kepada majelis ilmu dan kepada orang yang mengajarkannya, dia wujudkan dalam bentuk diantaranya adalah dengan memakai baju yang rapi, dengan cara yang sopan, dengan adab yang baik. Yang itu semua dilakukan oleh Jibril. Datang dengan baju yang sangat putih, penampilan yang perfect ya dalam kacamata manusia. Kemudian duduk dengan cara yang sopan kepada Nabi, duduk di depannya dengan sopan, kemudian bertanya kepada Nabi dan seterusnya. Dan itu yang kemudian nanti kita lihat para ulama kita mempraktekannya, walaupun tidak secara letterlock harus pakai baju putih dan kemudian rambutnya di apa namanya dikasih minyak dan seterusnya, tidak harus seperti itu ya. Tetapi intinya mereka berpenampilan dengan sangat baik. Dan ini kalau kita lihat misalnya dalam kisah Imam Malik terutama, beliau ini kan Imam Malik di Madinah dan punya majelis, punya pengajian di Masjid Nabawi. Jadi beliau ini setiap hari beliau mengajar, setiap kali akan mengajar, beliau pasti berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir jenggot, memakai baju yang paling bagus, kemudian ada permadani ditaruh di depan beliau. Ini kisah ini terkenal kalau dari Imam Malik ya, walaupun kalau kita lihat dari misalnya Imam Imam Ahmad, karena Imam Ahmad sangat zuhud sekali, berpakaian biasa. Tetapi Imam Malik terkenal bahwa beliau kalau ingin datang ke majelis ini dengan sesempurna mungkin. Bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka pamer, wah itu ustadznya bajunya bagus begitu misalnya, nggak seperti itu juga. Tapi dalam rangka menghormati majelis. Dan Imam Imam Malik ya terkenal bahwa beliau sangat menanamkan konsep ini kepada murid-muridnya bahwa ilmu itu harus dihormati. Ada sebuah cerita ini mengenai Imam Malik. Suatu saat ada seorang anak gubernur Madinah, ayahnya sebenarnya, datang kepada Imam Malik mengatakan, kamu anu ya ngajar anak saya, datang ke rumah, nanti saya kasih kasih upah, kasih kompensasi. Jadi Imam Malik ditawari untuk menjadi guru bagi anaknya gubernur. Ya gubernur ya pasti uangnya banyak lah ya. Dari dulu pejabat uangnya banyak. Imam Malik mengatakan begini, innamal ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Bukan saya datang kepada anakmu, anakmu yang harus datang kepada saya. Karena dia yang butuh ilmu. Kalau dia mau kalau dia mau belajar, ya harus datang ke majelis saya, ke masjid. Bersama orang yang lain sama. Akhirnya kemudian gubernurnya mengatakan ya sudah dia ngalah begitu ya karena Imam Malik ngotot. Ibunya tidak mau dengan alasan apapun harus datang ke rumah gubernur, nggak mau. Harus dia anak itu yang datang ke majelisnya. Maka datanglah anak ini ke majelisnya Imam Malik di Masjid Nabawi ya. Tapi anaknya pejabat. Ya seperti yang sekarang kita lihat anak pejabat banyak yang ugal-ugalan ya, punya mobil bagus kemudian di jalan bergaya koboi dan seterusnya. Mereka ini datang dia dengan pengawalnya, dengan baju kebesarannya, dengan kereta kebesarannya, datang ke majelis, ke Masjid Nabawi. Di majelisnya Imam Malik, datang langsung masuk ke depan, berdiri, dia tidak mau duduk dia. Berdiri di paling depan,
di majelisnya Imam Malik. Ya tentunya yang lain mundur ya, ngasih jalan karena dia anak pejabat. Imam Malik tentunya melihat ini tidak suka, tapi dia tidak ingin kemudian merendahkan atau dengan cara kasar begitu ya, tapi dengan cara sindiran yang halus. Begitu majelis dimulai, hadis yang pertama dibaca oleh Imam Malik adalah man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Jadi orang pun tahu bahwa yang dimaksud adalah anak ini yang datang dengan kesombongannya. Maka kemudian dia duduk seperti yang lain. Nah ini bagaimana para ulama kita ya mengajarkan bahwa ilmu itu harus dihormati. Dan ini barangkali kalau di zaman kita, Bapak Ibu sekalian, agak luntur. Di antara sebabnya adalah karena sarana untuk mendapatkan ilmu sekarang mudah. Dalam tanda kutip ya. Barangkali ilmu di sini bukan betul-betul ilmu, tapi minimal, minimal sesuatu yang kita anggap sebagai ilmu. Mudah sekarang. Karena kita duduk saja, lagi layah-layah begitu, buka handphone, kita mau cari tema apapun ada di internet gitu. Mau baca, mau dengerin, mau lihat. Ceramah, ada semuanya. Buku-buku ada semuanya. Ceramah-ceramah ada semua. Tema-tema ceramah saja ada semua. Jadi seakan-akan tidak perlu usaha. Yang ini kalau kita lihat dulu kenapa berkahnya ilmunya para ulama adalah karena usaha mereka sebenarnya. Imam Ahmad. Imam Ahmad itu terkenal sebagai miskin dari kecil karena beliau yatim. Yatim dan satu-satunya anak ya, dan warisan satu-satunya adalah rumah dari bapaknya. Dan itu dia pakai sampai meninggal, diwariskan kepada anaknya. Beliau ini kalau mencari ilmu, dan dulu itu mencari ilmu artinya adalah berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, jadi dulu orang dianggap eh, punya reputasi sebagai seorang talibul ilmi begitu. Kalau dia betul-betul mencari ilmu ke semua tempat, bukan hanya di kampungnya saja, bukan hanya di kotanya saja. Imam Ahmad, beliau lahir di Baghdad. Aslinya bapaknya bukan di Baghdad, tapi kemudian ketika kecil itu dibawa ibunya ke Baghdad, ya kecil sekali. Itu kemudian beliau belajar ke semua kota, hampir semua kota yang ada pada waktu itu. Ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah, apalagi yang dekat-dekat di Baghdad, di Irak ya, di Kufah, di Basrah, ke Syam, ke yang sekarang menjadi Jordan, jadi Lebanon dan lain-lain. Beliau mendatangin semua dan beliau jalan kaki karena beliau tidak punya transportasi, nggak punya kendaraan karena beliau miskin. Jadi semua itu beliau jalani selama berpuluh-puluh tahun dengan jalan kaki, luar biasa. Usaha yang sangat besar itulah yang membuat barangkali di antaranya membuat ilmu mereka menjadi berkah. Nah, kayak beda dengan kita sekarang, ya mungkin kita ini gampang nyarinya, tapi juga gampang melupakannya ya, karena kita ngetik apa gitu dapat kemudian kita paham, besoknya udah lupa lagi barangkali. Di antaranya karena penghormatan kepada ilmu ini kurang. Maka perlu kita tumbuhkan. Minimal kalaupun misalnya caranya mudah, minimal effort kita kita tambahkan bahwa kita ini ketika mau belajar ilmu memang harus berkorban, harus ada pengorbanan. Sehingga kemudian ilmu itu jadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebahagiaan di akhir. Termasuk diantaranya adalah menghormati orang yang memberi ilmu, ya guru. Ini yang kita lihat juga dari para ulama kita. Suatu hari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi dan ketika Nabi wafat umurnya baru belasan ya, hampir 20. Jadi beliau ini belajar ilmu Islam, hadis, Quran dan lain-lain kebanyakan dari sahabat, bukan dari Nabi. Jadi lebih banyak ilmunya itu daripada dari sahabat karena bersama Nabi setelah beliau balik itu hanya beberapa tahun saja. Maka tafsir dan seterusnya lebih banyak beliau dapat dari sahabat. Diceritakan beliau itu setiap hari belajar kepada sahabat, mendatangi para sahabat satu-satu. Dan kalau misalnya pas siang hari, sahabatnya sedang tidur, beliau tidak mau
membangunkan. Beliau berdiri di depan pintu dengan terpaan angin yang sangat panas. Kita tahu Madinah, bagi yang sudah umroh ya tahu bahwa Madinah kalau musim panas sepanas itu, dan ketika musim dingin sedingin itu. Berdiri di depan pintu menunggu sahabat itu bangun dan pergi ke masjid untuk sholat asar. Baru kemudian beliau bertanya. Maka itu yang membuat beliau juga menjadi seorang ulama di kalangan sahabat. Tapi walaupun beliau ini seorang yang begitu tinggi kedudukannya, karena beliau sangat menghormati para guru-gurunya, ini suatu hari ketika Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat yang gak muda sebenarnya, tapi dia terkenal juga sebagai ulama di kalangan sahabat. Jadi eh, Ibnu Abbas banyak berguru kepada Zaid bin Thabit juga. Suatu hari beliau ketika Zaid bin Thabit naik kudanya, kemudian Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi ini, beliau apa namanya, memegang tali kendali kudanya ini supaya beliau yang mengarahkan, seperti seperti seorang pelayan yang mengantar tuannya begitu. Maka kemudian Zaid bin Thabit merasa tidak enak ya, merasa sungkan lah, ini sepupu Nabi loh, orang punya kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian melarang, dibilang nggak usah lah, nggak usah wahai Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan hakadha umirna bi ulamaina. Beginilah kami diperintahkan untuk berinteraksi dengan para ulama kami oleh Rasulullah, yaitu menghormati. Maka udah setelah itu kemudian balik Zaid bin Thabit yang mengambil tangan Ibnu Abbas dan mencium tangan Ibnu Abbas, dan kemudian dia mengatakan hakada umirna bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintahkan untuk berinteraksi dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati ya, saling saling menghormati di antara para sahabat. Karena mereka menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Bahkan ada sebuah kutipan ya, saya tidak tahu apakah ini benar apa tidak, dikatakan bahwa Ali pernah mengatakan, ana abdu man allamani harfan, saya adalah hamba bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf saja. Saya akan menjadi hambanya, menuruti semua keinginannya kalau dia mengajarkan saya satu huruf saja. Ini perlu kita hidupkan lagi Bapak dan Ibu sekalian mengenai penghormatan kepada ulama, penghormatan kepada ilmu. Supaya ilmu kita juga menjadi ilmu yang berkah. Para ulama kita kadang-kadang mereka berbeda pendapat dengan gurunya. Subki itu berbeda pendapat dengan Az-Zahabi. Zahabi gurunya. Zahabi ini mazhab akidahnya lebih dekat kepada mazhab, dikatakan mazhab salaf ya, mazhab para sahabat. Subki ini Asy'ari. Ini secara dalam asma sifat ini agak agak bertentangan. Dan ketika mereka saling membahas ya, maksudnya ketika Subki terutama, ketika dia menulis kitab mengenai akidah dan dia membantah pendapat-pendapat eh, mazhab salaf, dia membantahnya dengan serius ya, dengan kata-kata yang bahkan agak terlihat seperti agak kasar ya, bukan kasar sebenarnya, lebih tajam gitu, dengan bantahan yang tajam. Tapi ketika beliau menyebutkan kebaikan dari gurunya Zahabi, beliau sebutkan semua fadilahnya dan keutamaannya. Jadi walaupun berbeda pendapat, tapi mereka tetap menghormati. Ini pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari datangnya Jibril dengan adabnya, dengan sopan santunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang lain adalah bahwa Jibril ini datang untuk kepada Nabi ini, kemudian mendekat kepada Rasulullah. Ini juga kita bisa ambil hikmah, pelajaran bahwa orang belajar itu ya harus mendekat kepada gurunya. Mendekat ini ya baik secara fisik maupun secara hati. Ya, jangan berantem dengan gurunya atau membenci gurunya. Bagaimana kita bisa belajar kepada orang kalau kita benci kepada guru kita? Baik, baru sekalian kita melanjutkan mengenai pembahasan mengenai eh, iman Islam ya. Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis ini, Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai Islam yang pertama. Apakah Islam itu? Kemudian Rasulullah mengatakan Islam adalah engkau bersyahadat, kemudian engkau sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman itu apa?
Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Hadis ini kemudian menjadi dasar, menjadi dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan mengenai rukun iman dan rukun Islam. Disebut dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Arkan jamak dari rukun. Rukun itu bahasa Arab. Rukun itu artinya adalah pondasi atau bukan pondasi, pokok. Rukun adalah pokok. Rukun itu kalau aslinya adalah tiang yang menyangga sebuah bangunan. Itu namanya rukun. Maka kalau kita mengatakan rukun iman berarti tiang yang menjaga iman kita, yang membuat iman kita itu masih bisa berdiri. Rukun Islam juga demikian. Artinya kalau analoginya kita pakai, misalnya kita mengatakan rukun ini adalah tiang yang menjaga iman kita, berarti kalau ada satu tiang, ya kalau bangunan ada satu tiang yang roboh, ya pasti bangunan itu kalau nggak roboh minimal miring, ya kan? Begitu. Nah ini kita bisa analogi ini sesuai dengan rukun iman, bahwa semua poin yang ada dalam rukun iman itu, semua itemnya itu, rukun iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya, semuanya ini harus ada. Yaitu bahwa kalau kita satu saja tidak beriman kepada salah satu dari yang lima, yang berapa Pak? Lima ya. Kalau salah satu saja kita tidak beriman, maka itu membuat iman kita menjadi hilang. Kita percaya Allah, tapi tidak percaya kepada hari hari kiamat. Ya artinya kita tidak percaya Allah. Kita percaya kepada Allah, tapi tidak percaya dengan hari kiamat. Berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena yang membuat kita tahu ada hari kiamat, ada surga neraka adalah Allah. Tanpa ada Al-Quran yang datang dari Allah, kita tidak tahu ada surga dan neraka. Nah, kalau Allah sudah ngasih tahu dalam Quran bahwa ada hari kiamat, ada surga dan neraka, kita tidak percaya. Berarti sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah dong. Jadi, iman ini harus satu paket. Nggak boleh orang mengatakan saya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat. Nggak bisa. Karena kita tahu ada malaikat, Allah yang ngasih tahu. Malaikat Allah mengatakan, Allah punya hamba-hamba yang menjadi penghubung antara Allah dengan manusia, yang punya tugas-tugas tertentu. Kita tanya dari mana? Dari Allah. Ya, Allah yang ngasih tahu, masa kita nggak percaya? Kalau kita nggak percaya, berarti kita dari awal sebenarnya tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk qada qadar, termasuk nabi dan seterusnya. Maka iman ini saling berkaitan, tidak boleh ada yang ditinggalkan sama sekali. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun mengenai salah satu di antara itu semua, selama dalilnya benar dari Quran atau hadis yang sahih. Jadi informasi mengenai iman ini sebenarnya cuma dua ya. Akidah ini secara umum sumbernya cuma dua, Quran atau hadis sahih. Selain itu tidak bisa. Kita tidak bisa mempercayai sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Ya taruhlah misalnya ya. Kita percaya kepada Nyi Roro Kidul, ini yang sering saya contohkan. Nyi Roro Kidul itu di mana sebenarnya? Itu kan barang gaib kan? Ya barang gaib. Nggak ada yang pernah lihat. Atau minimal memang bukan sesuatu yang bisa biasa kita lihat. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Terus dari mana kita tahu ada Nyi Roro Kidul? Nah ini barang gaib yang sumbernya harus dari Quran dan hadis. Nggak boleh kita ngambil dari sumber yang lain. Kalau bahwa jin ada, kita boleh percaya. Bahkan kita memang harus percaya karena Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran. Dalam hadis juga Rasulullah menyampaikan begitu. Bahwa ada makhluk yang disebut dengan jin. Tetapi satu-satu makhluk itu, siapa namanya, bagaimana rupanya, dan seterusnya, itulah diantara termasuk hal yang gaib yang tidak bisa kita kita ketahui kecuali dengan dalil. Baik. Jadi iman ini satu paket, tidak boleh dilupakan salah satunya, ditinggalkan salah satunya. Semuanya harus satu paket. Tetapi kalau untuk Islam, Islam juga disebut dengan rukun, arkanul Islam, rukun Islam. Apakah harus satu paket? Maksudnya begini, kalau ada orang syahadat, tapi dia sholat, tapi puasa enggak, atau puasanya bolong-bolong, atau dia syahadat, sholat, puasa, tapi tidak mau zakat.
padahal mampu. Atau dia syahadat, sholat, puasa, zakat, tapi tidak mau haji padahal mampu. Atau tidak berani haji. Ini sebab terjadi kepada orang-orang di Makkah di sana ya. Orang-orang sana itu mereka kaya, dekat dengan Baitullah, tapi nggak berani haji karena takut mati. Karena mereka tiap hari lihat orang berdesak-desakan begitu ngeri sendiri. Akhirnya banyak yang haji di sana. Jadi pertanyaannya kalau misalnya rukun Islam itu satu ditinggalkan, apakah kemudian dia menjadi kafir? Apakah Islamnya dihilang? Tadi kalau iman ditinggalkan satu, imannya hilang. Iman dianggap tidak ada di situ. Nah, kalau rukun Islam ini ternyata para ulama berbeda pendapat ya mengenai apakah kalau ada orang meninggalkan satu rukun Islam itu kemudian dia menjadi hilang Islamnya. Hilang Islamnya artinya bukan Islam, bukan Islam artinya kafir ya. Nah, ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu mengatakan umat Islam bersepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat adalah orang yang kafir murtad. Murtad artinya keluar dari agama. Mengingkari kewajiban sholat. Karena kewajiban sholat telah ditetapkan dengan dalil yang qat'i dari Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini beda. Dia nggak mau sholat, tapi bukan karena dia tidak percaya sholat wajib. Dia percaya sholat wajib, tapi malas mengerjakannya atau meremehkannya. Maka sesuai dengan pendapat jumhur ulama, dia dianggap fasik. Fasik artinya orang yang melakukan dosa, terutama dosa besar. Atau dosa kecil tapi terus-menerus, itu juga menjadi fasik. Kecuali jika orang tersebut mu'alaf, artinya baru masuk Islam, ataupun hidup di lingkungan yang tidak bercampur dengan orang Islam dalam beberapa waktu, sehingga dia tidak mengetahui. Jadi intinya, kalau sebabnya karena dia tidak tahu, ya nggak apa-apa. Atau dari dia mu'alaf, mu'alaf artinya berproses. Maka ini sering juga perlu disampaikan kepada orang-orang yang berdakwah kepada mu'alaf ya. Jangan memaksa langsung mereka berubah 100%, tapi sedikit demi sedikit. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkarinya, ini tidak dianggap sebagai murtad. Islamnya tidak dianggap hilang sama sekali. Islamnya masih, tetapi tidak sempurna. Maka dia disebut sebagai kafir. Kalau mengatakan, dia tidak mengatakan bahwa sholat tidak wajib. Tapi kalau dari awal mengatakan sholat tidak wajib, nah ini jadi pembahasannya beda gitu. Kalau dia mengakui kewajiban sholat, tidak melakukannya karena malas, disebut sebagai orang yang bermaksiat. Tapi kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, berarti masalahnya berarti dia tidak percaya kepada Allah. Ya enggak? Jadi kembali kepada iman tadi. Bahwa dia tidak percaya kepada Allah yang mengatakan sholat wajib. Gitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran sholat wajib, tapi dia tidak mengerjakan. Dia mengingkarinya. Berarti dia sebenarnya tidak yakin dengan Allah karena tidak yakin dengan perintah-perintah Allah. Maka itu yang membuat imannya menjadi hilang, Islamnya menjadi hilang. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama tentunya ya bahwa kalau orang meninggalkan salah satu rukun Islam baik sholat maupun zakat maupun puasa maupun haji bukan karena mengingkari tapi karena malas atau karena yang lain maka itu tidak menghilangkan keislamannya, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar karena meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Walaupun demikian, ada sebuah pendapat, yaitu pendapat Imam Ahmad, dan ini banyak diikuti oleh ulama-ulama di Saudi. Salah satu riwayat sebenarnya, bukan juga semua dalam mazhab Hambali ya, bukan semua dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa kalau orang itu meninggalkan sholat, khusus untuk sholat, sebab apapun, ya, dengan sebab apapun, apakah mengingkari, apakah malas, apakah meremehkan, atau apapun, maka dia menjadi kafir. Dan dalam hal ini, Imam Ahmad menggunakan dalil-dalil yang spesifik tetapi dimaknai secara tekstual. Di antaranya adalah sabda Nabi, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Sesuatu yang membedakan kami dengan orang-orang musyrik dengan mereka non muslim adalah as-shalah, salat.
Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkannya maka dia kafir. Tetapi para ulama yang jumhur tadi berpendapat bahwa meninggalkannya artinya adalah meninggalkan karena mengingkari, bukan meninggalkan karena malas. Itu mengenai iman dan Islam. Dan iman dan Islam ini tambahan penjelasan, iman dan Islam ini tingkatannya tentunya lebih rendah Islam. Iman lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena dia karena iman ini tempatnya di hati dan iman ini eh, sesuatu yang hanya diketahui dia dan Allah. Yang memerlukan ketulusan, artinya sesuatu yang memerlukan ketulusan. Jadi kalau Islam agak beda. Islam itu kan yang penting kita melakukan. Syahadat yang penting kita ngomong syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Salat yang penting kita lihat salat. Itu kan sudah dianggap sebagai muslim begitu. Kalau dia berada dalam kualitas muslim, dia dianggap sebagai muslim. Tapi apakah betul-betul esensinya dia muslim atau tidak kan kita tidak tahu. Maka dia lebih rendah. Seperti yang kita jelaskan dulu mengenai perbedaan antara muslim dengan munafik ya. Munafik itu kan dianggap sebagai muslim karena dia bersyahadat, dia salat dan seterusnya. Walaupun dalam hatinya tidak ada keimanan. Maka keimanan lebih tinggi. Itulah mengapa dan melakukan Allah mengatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami orang-orang yang beriman. Di dalam Quran kita dikatakan orang-orang Arab Badui mengatakan kami orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah saya sudah Islam, kami sudah Islam. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum betul-betul masuk dalam hati kalian. Jadi seorang muslim itu bisa jadi imannya belum betul-betul sempurna begitu maksudnya. Dia sudah syahadat tetapi imannya belum sempurna. Maka tingkatan yang paling rendah adalah Islam, kemudian di ke atasnya kemudian iman. Dan tingkatan yang paling tinggi disebut dengan ihsan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ihsan ini adalah artinya dalam hadis ini dikatakan al ihsanu anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah Allah seakan-akan melihatnya dan kalau memang tidak bisa menghadirkan perasaan itu maka minimal bisa menghadirkan perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan kedekatan kepada Allah yang paling tinggi sampai dia bisa beribadah seakan-akan merasa sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa tingkatan ihsan itu ada beberapa tingkatan, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang paling rendah adalah melaksanakan ibadah dengan baik, dengan ikhlas sesuai petunjuk Nabi. Ini sudah dikatakan ihsan ya. Kalau kita beribadah dengan semaksimal mungkin sesuai dengan sunnahnya, sebagai kewajibannya, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, semua dilakukan sesuai petunjuk Nabi, maka sudah masuk dalam ihsan. Tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang lebih tinggi di atasnya adalah muraqabatullah atau maqamul muraqabah, yaitu kesadaran bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Jadi ketika dia beribadah, dia merasa sedang diawasi. Karena merasa sedang dilihat Allah, maka dia akan maksimal semaksimal mungkin untuk beribadah. Tingkatan yang paling tinggi disebut dengan al-musyahadah atau maqamul musyahadah, yaitu perasaan seakan-akan bisa melihat Allah. Tentunya ini adalah tingkatan yang paling susah ya. Sehingga kemudian kalau dia bisa merasa dengan Allah, dia merasa dekat dengan Allah, merasa ya hidupnya semua sudah fokusnya, madar kehidupannya, poros kehidupannya, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagian akhir dari hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah mengenai tanda-tanda hari kiamat ya. Rasulullah menyebutkan di situ ada 2 tanda. Tanda hari kiamatnya adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Dan itu kata Rasulullah juga sesuatu yang disampaikan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya. Jadi semua nabi menyampaikan kepada umatnya mengenai tanda hari kiamat. Dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka beliau mempunyai ya dalam tanda kutip ya mempunyai apa namanya kewajiban yang lebih untuk menyampaikan karena
hari kiamat akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad begitu. Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis mengenai tanda kiamat sangat banyak sekali. Banyak sekali. Sampai ada sebuah tesis di Ummul Qura itu yang dia mengumpulkan hadis-hadis tentang hari kiamat. Itu hadisnya tentunya hampir bisa sampai 100 kali ya kalau dengan jalur periwayatannya. Tetapi beliau menghitung tanda-tandanya itu sesuai dengan hadis yang sahih menurut beliau. Itu sekitar ada 60-an tanda yang disebut oleh Nabi. 60 tanda mengenai hari kiamat. Tanda ini artinya adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Dan Rasulullah mengatakan, bu'itsu was-sa'atu kahataini. Dan hari kiamat, aku dan hari kiamat, ya, jarak antara diutusku dengan hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Kemudian Rasulullah menunjukkan jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya bahwa jarak antara beliau diutus dengan hari kiamat adalah sangat dekat. Kemudian kita bertanya lah, ini kita sudah 1.500 tahun juga belum kiamat. Kalau dikatakan sangat dekat, tentunya sangat dekat kalau dibandingkan dengan umur dunia. Ya, umur dunia ini sudah jutaan, bisa jadi miliaran ya kita tidak tahu. Yang jelas kalau dinosaurus saja sudah itu jutaan tahun yang lalu. Jadi dibandingkan itu ya sangat dekat hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dan ini ada sangat banyak tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian para ulama membaginya menjadi dua jenis, yaitu disebut dengan asyratus sa'ah as-sughra dan asyratus sa'ah al-kubra. Tanda hari kiamat kecil dan tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat kecil ini bukan bukan kiamatnya yang kecil, tapi tandanya yang kecil ya. Tanda kecil hari kiamat, tanda besar hari kiamat. Ya, terus yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kalau tanda besar ini tanda yang terjadi sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Biasanya para ulama membaginya atau memulai dari tanda besarnya adalah mulai dengan diutusnya, bukan diutusnya, dengan munculnya Al-Mahdi. Atau ada yang mengatakan dengan munculnya Dajjal. Itu saling berkaitan sebenarnya. Karena tanda yang besar itu dimulai dari munculnya Al-Mahdi. Mahdi menyatukan umat Islam kemudian di bawah satu kepemimpinan Al-Mahdi ini yang namanya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah dan dari Bani Hashim, dibayat di Ka'bah. Dalam masa pemerintahan beliau ini kemudian muncullah Dajjal. Ya, Dajjal muncul, kemudian tidak ada yang bisa melawan Dajjal termasuk Imam Mahdi, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa. Maka terjadilah perang antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal. Yang Dajjal ini banyak diikuti ya, kaum Yahudi nanti dalam hadis dikatakan begitu. Yahudi Asfahan. Asfahan ini di daerah Iran. Dan sampai sekarang di Iran banyak, di Asfahan banyak orang Yahudi. Jadi perangnya adalah muslimin lawan Dajjal yang diikuti Yahudi. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian setelah itu Nabi Isa memerintah bumi sampai beliau meninggal. Kemudian nanti muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian muncul 3 gempa yang sangat besar. Kemudian matahari terbit dari barat dan itu terjadi hari kiamat. Kemudian ada api yang sangat besar. Ini kalau penafsirannya agak susah. Yang api sangat besar yang menggiring manusia dari Yaman ini ya. Agak berbeda penafsirannya. Intinya itu yang proses yang tadi ada dabbah juga ya. Dabbah muncul sebelum matahari terbit dari barat. Dabbah ini hewan besar yang muncul dari tanah. Itu disebut dalam Al-Qur'an juga. Ini adalah proses yang disebut dengan tanda kiamat yang besar, yaitu tanda kiamat yang mendekati terjadi hari kiamat. Yang ini kita bisa pastikan sekarang belum ya. Ya kan belum semua, yang Imam Mahdi belum ada, Dajjal belum ada, Nabi Isa belum ada. Artinya mungkin masih, ya kita nggak tahu, tetapi barangkali masih ada waktu ya sampai sampai hari kiamat dari sekarang, karena itu kan prosesnya Rasulullah menyatakan bahwa ini nanti Imam Mahdi memerintah berapa tahun gitu, Nabi Isa berapa tahun, masih agak lama dari proses itu. Ya agak lama itu mungkin ya tidak terlalu lama, tapi yang jelas kita tidak bisa memastikan, tetapi tanda-tanda itu belum muncul. Nah, tanda yang kecil itu Rasulullah menyebutnya diawali dari bi'tsah Nabi, dari diutusnya Nabi. Itu sudah menjadi tanda kiamat. Karena Nabi diutus berarti kiamat sudah dekat dibandingkan dengan umur dunia. Kemudian meninggalnya Nabi itu dia salah satu tanda. Kemudian nanti ada tanda yang lain, ada banyaknya pembunuhan dan itu sekarang terjadi. Hampir tiap hari kita dengar berita pembunuhan. Banyaknya orang berzina, kita juga tahu sekarang zaman kita. Bahkan di kalangan umat Islam, orang-orang berjilbab juga banyak yang
terkena kasus-kasus zina. Kita lihat di televisi. Berdekatan, pasar berdekatan, itu juga kita lihat. Bukan cuma di Indonesia, hampir di semua tempat sekarang ya. Yang disebut dengan minimarket itu hampir di semua tempat ya. Kalau di kita ya, kita tahu dua merek itu ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Semua jalan Indonesia ada dua merek itu, dua pasar itu. Banyaknya apa namanya, wanita yang tidak tidak menutup aurat dan seterusnya. Ini disebut Rasulullah banyak sekali. Di antara tanda-tanda yang sudah dipastikan selesai atau sudah terjadi adalah misalnya Rasulullah mengatakan perang dengan Turkiya. Ini dulu sejak zaman para ulama dulu ketika Turki belum Muslim. Perang dengan Ajam. Ajam artinya non-Arab. Itu juga terjadi mulai daripada zaman sahabat. Kebakaran yang besar yang terjadi di Madinah pernah terjadi di zaman Ibnu Katsir. Ini katanya di Madinah itu ada namanya Harrah ya. Harrah ini padang yang sangat luas yang itu adalah batu-batu hitam yang tidak bisa dilewati oleh kuda karena batunya tajam-tajam. Itu yang pernah itu mungkin seperti semacam apa bekas gunung api purba barangkali ya. Itu terbakar hebat, pernah terjadi kebakaran yang hebat itu pada zaman Ibnu Katsir abad ke-7 atau 8 Hijriah. Yang apinya katanya sampai bisa dilihat dari Syam ya saking besarnya api itu. Itu sudah terjadi. Dan beberapa hal yang sudah terjadi, yang sekarang juga banyak masih terjadi, di antaranya ada seperti tadi, banyaknya pembunuhan, berdekatannya pasar, dan seterusnya. Ini disebut dengan tanda-tanda yang kecil. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua tanda saja, yaitu yang pertama adalah antali dal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Tafsirnya banyak, ada beberapa tafsiran, di antaranya yang mengatakan artinya adalah bahwa ya sesuai dengan teksnya, ada yang mengatakan seorang budak itu kemudian lahir anaknya nanti jadi tuannya. Kenapa demikian? Karena budak perempuan ini dinikahi atau berhubungan dengan tuannya. Ketika punya anak, maka anaknya otomatis menjadi anak yang merdeka. Disebut dengan budak ini disebut dengan ummul walad, dalam syariat Islam disebut dengan ummul walad. Tentunya kalau di zaman sekarang sudah tidak ada karena tidak ada budak. Tapi ada tafsiran yang lain, yaitu tafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud adalah banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya karena di diilustrasikan bahwa ibunya seperti budak dan anaknya seperti tuannya. Maka anaknya ini durhaka kepada ibunya. Dan ini juga sudah terjadi, saya kira sangat banyak sekali di zaman sekarang. Itu salah satu tafsiran. Kemudian tanda yang kedua yang disebut oleh Rasulullah adalah wantaral hufatal alata ri'asya yatatawluna fil bunyan. Orang-orang yang miskin, tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki, pengembala kambing berkompetisi membuat bangunan yang tinggi. Ini kalau kita lihat di tafsiran ulama dahulu ya, ulama klasik, itu belum terlalu jelas maksudnya apa. Ya pokoknya dipahami secara tekstual. Ini orang miskin tapi membuat bangunan yang tinggi. Agak kurang masuk akal. Bagaimana orang miskin bisa membuat bangunan yang tinggi? Kan nggak punya uang ya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang barangkali, wallah alam, ini menjadi logis adalah, yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Orang Arab itu dulunya adalah miskin. Arab secara keseluruhan ya. Ya teluk dan non teluk dulu itu adalah mereka miskin. Terutama di era-era ketika Islam itu mulai padam ya setelah era khilafah. Itu mereka miskin. Mereka dijajah juga sebagian. Tapi kemudian Allah membukakan pintu rizkinya dengan ditemukannya minyak di awal tahun 40 40 atau 50-an, 50-an kalau nggak salah. Dan itu hampir dimiliki oleh hampir semua negara teluk, hampir semuanya. Yang Saudi, Kuwait, Bahrain, Emirat dan seterusnya. Dan kemudian setelah mereka kaya, dan kita lihat sekarang mereka berkompetisi membuat bangunan yang tinggi. Sekarang bangunan yang paling tinggi adalah Burj Khalifa, Khalifa Tower yang ada di Dubai, hampir 1 kilo tingginya. Nanti sebenarnya Saudi juga berniat untuk membuat namanya Burjul Mamlakah. Ini proyek yang macet sebenarnya, udah agak lama, tapi nggak selesai. Belum selesai lah minimal, di Jeddah. Kemudian Muhammad bin Salman juga mau membuat Mukaab itu ya, yang seperti desainnya seperti Ka'bah, tapi di situ adalah bangunan yang sangat besar, yang di dalamnya ada
status pertokohan dan lain-lain. Ini barangkali yang dimaksud seperti itu barangkali, yaitu ya tentunya tidak selalu dimaknai negatif, tetapi Rasulullah ingin menyatakan sesuatu yang akan terjadi dan barangkali sekarang itu sudah terjadi. Tentunya ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat adalah maksudnya supaya kita menyiapkan diri bahwa memang kiamat sudah dekat, maka kita tidak tahu kapan itu kiamat terjadi, barangkali bisa terjadi di hidup kita, maka kita harus menyiapkan itu semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Di hadis yang kedua, insya Allah pembahasan hadis kedua sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas ini, yang kita pelajari bersama bermanfaat, kita bisa amalkan, kita bisa pahami dengan baik, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Demikian, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pada hari ini. Beliau Ustaz telah menyampaikan pembahasan lanjutan berkaitan dengan hadis kedua dari Arba'in Nawawi yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ustaz. Dipersilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom chat atau di bagian Q&A. Fitur yang ada di Zoom meeting juga bisa digunakan. Mungkin sudah ada satu pertanyaan masuk Ustaz tadi ketika membahas berkaitan dengan sholat nih, meninggalkan sholat. Dari Alan Pradana, Ustaz mohon izin bertanya bagaimana jika seseorang menjalankan sholat tapi sekedar menggugurkan kewajiban, namun akhlak sehari-harinya buruk seperti masih memakan dan melakukan hal-hal yang haram. Apakah ia masih Islam, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Nih, langsung aja ya, Ivan. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah-istilah dalam Islam. Ada istilah muslim, ada istilah mukmin, ada istilah munafik. Ada istilah fasik. Ada istilah muslim, ada istilah mukmin, ada istilah munafik, ada istilah fasik. Dan ada istilah kafir. Kafir atau musyrik. Muslim adalah orang yang sudah Islam. Islam adalah sudah bersyahadat. Sudah bersyahadat itu langsung muslim ya. Baik dia melakukan rukun Islam yang lain ataupun tidak. Itu sudah disebut dengan muslim. Mukmin itu kalau dia muslim, syahadat dan melakukan semua rukun dan dia beriman dan memenuhi tuntutan iman yang tadi kita sebutkan rukun iman. Namanya mukmin. Ada namanya munafik. Munafik ini orang yang berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam artinya dia bersyahadat secara zahir tapi dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Ini yang sebelum kita jelaskan dulu seperti orang munafik di zaman Rasulullah dan juga kita contohkan misalnya Sunan Korgonya yang pura-pura masuk Islam. Dan ada istilah fasik. Fasik ini dalam terminologi Islam atau lebih tepatnya terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang muslim dan mukmin tetapi dia melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Namanya fasik. Dan fasik ini tidak membuat orang keluar dari agama. Jadi sebesar apapun dosanya, selama bukan dosa syirik, nah ini syirik maka ditaruh di belakang. Selama bukan dosa syirik, dosa apapun, sebanyak apapun, sekerap apapun, selama bukan syirik, itu tidak akan mengeluarkan dia dari agama. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, yukhraju minan nari, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka semua orang yang dalam hatinya ada setitik keimanan. Jadi selama ada iman, itu yang akan menyelamatkan. Sebanyak apapun dosanya, ya dosa itu ada kompensasinya, ada balasannya di akhirat. Tetapi kalau ada iman, maka setelah dosa itu dibalas, imannya akan membuat dia dikeluarkan dari neraka, masuk surga maksudnya. Sedangkan kalau musyrik, kalau menyekutukan Allah, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin zakat, rajin puasa, tapi dia musyrik, maka semuanya tidak ada gunanya. Innallaha la yaghfiru
an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Makin sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian kalau sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh kepada kemusyrikan sama sekali sedikit sekecil apapun. Diusahakan jangan sampai melakukan kesyirikan karena itu yang bisa membuat kita binasa. Tapi dosa, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua orang, semua manusia itu selalu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau taubat. Jadi selama dia masih punya keimanan dan dia selama tidak musyrik dan dia selama masih melakukan perintah-perintah Allah, maka dia tetap dalam koridor sebagai seorang muslim. Dosanya akan dihitung, tetapi keimanannya juga dihitung, maka itu nanti akan tetap ada harapan yang besar di akhirat bahwa dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Berarti dan secara secara muamalah di dunia, kalau orang yang muslim melakukan dosa besar masih tetap dianggap sebagai muslim, bukan menjadi orang kafir. Dan ini berbeda dengan pendapat dari Khawarij. Yang Khawarij berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dia menjadi kafir. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir, tetapi menjadi fasik dan masih ada harapan untuk keluar dari neraka nanti di akhirat. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab untuk anak Pradana nggih yang bertanya. Selanjutnya dari Agus Lokoni, izin Ustaz kalau bisa flyer yang ada di-share di WA grup nggih. Insyaallah nggih, setiap akan ada kajian biasanya kita selalu share di grup. Mungkin karena ini bertambah terus nggih jumlah member grupnya jadi belum apa terkadang yang atasnya belum terbaca. Insyaallah. Selanjutnya dari Tumar SAG. Ustadz, mana yang lebih dulu, Islam apa iman? Sekaligus mungkin Ustadz dari bawahnya dari Rahmayani Saragi. Ustadz, bagaimana kalau seseorang masuk Islam tujuan supaya ada jalan untuk cerai dengan istrinya yang non-muslim dan bisa menikah dengan muslimah yang kaya? Ustadz, bagaimana kalau seseorang masuk Islam tujuannya supaya ada jalan untuk cerai dengan istrinya yang non-muslim dan bisa menikah dengan muslimah yang kaya? Tafadhol Ustadz. Ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama mana duluan muslim atau mukmin? Iman atau Islam mana yang lebih dahulu? Ya, sebenarnya secara zahir bisa Islam duluan. Secara zahir maksudnya secara ukuran manusia yang terlihat dari manusia. Jadi orang bisa Islam tapi tidak beriman, itu bisa. Tetapi seharusnya dalam hakikatnya, yang dari hakikatnya dia di sisi Allah, harusnya orang Islam itu harus ada iman, begitu. Harusnya orang masuk Islam itu harusnya ada iman, karena dia kalau tidak ada iman tidak mungkin masuk Islam. Harusnya begitu. Ya, kita lihat sekarang orang-orang mualaf misalnya, orang-orang barat yang masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Ya karena sudah ada iman dalam hatinya. Mereka setelah mempelajari, membaca, bertanya dan seterusnya, kemudian mereka meyakini bahwa Islam adalah yang benar. Islam yang benar artinya berarti dia yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat dan seterusnya. Berarti iman dulu baru kemudian Islam. Tetapi secara zahir sebenarnya orang bisa tanpa iman pun bisa dianggap sebagai Muslim. Paham maksud saya ya? Jadi secara hakikat sebenarnya harusnya ada iman. Walaupun imannya tidak sempurna. Harus ada iman minimal untuk masuk Islam. Tetapi secara zahir urutannya adalah Islam dulu, baru kemudian iman. Maka iman menjadi lebih tinggi kedudukannya. Karena orang bisa masuk Islam tanpa iman atau dengan iman yang sangat minimal. Dan dia dianggap sebagai Muslim. Baru kemudian dalam proses dia kemudian bisa menyempurnakan imannya dan menambah keimanannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau orang masuk Islam dengan tujuan supaya cerai ya? Oh, ya berarti Islamnya tidak benar-benar benar-benar Islam, dia pura-pura dong berarti Islamnya kan. Kalau kalau orang yang kalau orang yang ikhlas kan Islamnya karena dia memang dia masuk Islam karena dia mengakui bahwa Islam benar, maka maka udah pindah ke Islam. Bukan karena dia ingin cerai. Berarti ya ini berarti kalau secara status berarti dia seperti munafik tadi, orang yang pura-pura masuk Islam tapi tidak ada keimanan dalam hatinya. Wallah alam. Baik, ada yang bertanya lewat chat langsung, nggih. Mau angkat tangan sebelum kita ke yang kolom chat lagi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana orang-orang Islam yang tidak berjihad seperti membela Palestina, yang tidak membela pemerintah yang adil, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Karena kan di surat Muhammad surat ke-47 itu ada ya yuhaladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Berjuanglah untuk meneguhkan kedudukan Islam. Itu bagaimana orang-orang yang tidak percaya Islam yang Salafi atau Islam yang seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, tafadhol Ustaz. Oke, ya. Artinya itu bukan Islam yang salafi, tapi itu adalah ajaran Islam ya. Semua Islam, baik yang salafi non salafi, semua mengakui bahwa jihad adalah wajib. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban jihad, walaupun nanti dilihat situasinya. Tapi bahwa jihad membela Islam itu adalah sebuah kewajiban, semua sepakat. Karena yang ngomong Quran, nggak mungkin kita nggak percaya Quran kalau Muslim. Terus bagaimana kalau dia tidak percaya? Pertama, yang saya yakini bahwa kebanyakan bukan tidak percaya kewajiban jihad, tapi tidak mampu melakukannya. Ini dua hal yang berbeda. Ya karena kalau yang Muslim yang benar Muslim, kelompok apapun, pasti dia akan meyakini apa yang dalam Al-Quran. Dan kewajiban jihad ada dalam Al-Quran, bahkan juga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira tidak ada yang tidak meyakini. Tetapi kebanyakan adalah yang tidak mampu melakukan atau tidak menjadikan sebagai prioritas, begitu ya. Ya itu berarti kan Islamnya tidak sempurna begitu saja. Kalau harusnya dia bisa tapi tidak bisa, termasuk kita semua. Sekarang kita punya kewajiban dong harus membela Palestina. Iya dong, harus dong. Masa saudara kita dibunuhin tiap hari pagi kita diam? Kita punya kewajiban untuk membela Palestina. Tetapi ada nggak kemampuan kita untuk melakukannya? Dengan kondisi masyarakat dunia yang seperti ini, bahwa masyarakat itu dibagi dengan negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang kemudian itu semua banyak ada birokrasinya di apa namanya urusan-urusan yang sangat rumit yang untuk bisa terjadi eh, seperti dahulu bagaimana kalau misalnya ada seorang Muslim yang terhina misalnya pada zaman Nabi Muhammad ya ada seorang wanita yang diganggu oleh Yahudi kemudian bisa langsung aja di 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 apa namanya orang Yahudi tersebut langsung diberikan pelajaran. Tapi dengan situasi sekarang tentunya tidak bisa seperti itu. Tapi apakah berarti menggugurkan kewajiban? Ya tidak menggugurkan kewajiban. Berarti kita semua berdosa. Iyalah, kita semua berdosa kalau kita tidak mau dan sebenarnya mampu tapi tidak mampu. Mampu tapi tidak mau. Tapi karena kalau misalnya kita sebenarnya sudah punya keinginan sangat besar untuk bisa membela, tapi banyak kemudian halangan yang buat kita tidak mampu, ya insya Allah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ustadz atas jawabannya. Dua pertanyaan terakhir nggih ini untuk teman-teman sekalian karena keterbatasan waktu kita. Yang pertama dari Isya Iman. Izin bertanya Ustadz, akidah yang sering kita pelajari katanya akidah Wahabi dengan keyakinan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Lalu apa beda atau permasalahannya dengan akidah Asy'ari atau Maturidi? Selanjutnya Ustadz, bagaimana dari Aryo Arba? Bagaimana ada penceramah agama tapi sering menyinggung atau menyakiti dalam ceramahnya? Punya ilmu tapi akhlaknya kurang. Syukran. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Bagaimana pendapatnya? Yaitu Bu, sesuatu yang tidak baik maka kita tidak perlu mengikuti. Jangan mengikuti yang seperti itu. Kalau kita berislam ya tidak perlu menyakiti umat Islam yang lain. Kita perlu menjelaskan sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran, tetapi tanpa harus menyakiti, tanpa harus dengan bahasa yang kasar, tanpa harus dengan kekerasan, tanpa harus dengan kebencian. Ya, karena niat kita berdakwah bukan untuk menjudge orang ya, tetapi untuk kalau dalam istilahnya Abbas Asisi, ad-da'watu ilallahi hub, berdakwah kepada Allah adalah mencintai. Kita berdakwah itu karena kita cinta kepada Muslim yang lain, karena kita khawatir kalau dia tetap dengan kesalahannya nanti di akhirat bagaimana. Maka kecintaan itulah membuat kita ngasih tahu bahwa ini salah, seharusnya seperti ini. Maka kalau ngajak orang kebaikan tapi dengan membenci ini kayak sebenarnya suatu yang paradoks ya.
Satu yang sebenarnya tidak harusnya tidak logis itu bisa terjadi seperti itu. Maka tidak perlu kita ikuti. Yang selanjutnya mengenai akidah ya, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pendapat yang juga mungkin bisa dibantah ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hanya yang mengikuti pendapat para sahabat dalam asma wa sifat. Asy'ari dan Maturidi kemudian dikeluarkan. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ari dan Maturidi saja yang ikut apa namanya pendapat sahabat ini termasuk dalam Ahlus Sunnah. Jadi masing-masing kemudian mengklaim ini kami Ahlus Sunnah, kalian tidak Ahlus Sunnah. Ini seperti misalnya kalau di Indonesia ya ada organisasi yang besar itu yang dia mengatakan selalu Ahlus Sunnah dan kemudian kadang-kadang yang lain tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Tapi sebenarnya ini semua adalah Ahlus Sunnah. Kalau kita berpikir secara objektif dan bersikap secara objektif, maka sebenarnya Asy'ari Maturidi juga adalah Ahlus Sunnah. Karena perbedaannya juga hanya sedikit sekali dalam masalah asma wa sifat itu ya. Dan kenapa ada Asy'ari juga sebenarnya kalau motivasinya sama. Motivasi kenapa ada perbedaan itu antara mazhab sahabat dengan sahabat dan para ulama salaf dengan Asy'ari adalah karena tanzih. Motifnya adalah tanzih. Tanzih artinya ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyamakan Allah dengan yang lain, kan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian muncullah akidah yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau perbedaannya tidak signifikan, ya hanya bahwa Asy'ari ini dalam beberapa sifat itu ditakwilkan. Sifat-sifat seperti misalnya tangan, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu tidak diartikan tangan, tapi diartikan kekuasaan misalnya. Kenapa diartikan kekuasaan? Karena mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan, yaitu sama dengan manusia atau sama dengan makhluk. Tapi kalau mazhabnya ulama salaf mengatakan, ya Allah bilang tangan, kenapa kita harus nyari-nyari yang lain? Bilang aja kita tangan. Tapi yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, karena laisa kamitslihi syai'. Jadi sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar ya, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Monggo yang lebih cenderung pada mazhab Asy'ari karena dianggap lebih misalnya lebih logis, ya nggak apa-apa. Siapa yang mau mengikuti pendapat para ulama salaf, Imam Malik misalnya, imam-imam yang 4 itu semuanya sebenarnya adalah mengikuti mazhab salaf. Ya monggo juga dengan niat bahwa kita pasrah dengan apa yang Allah sampaikan ya. Apa yang Allah sampaikan kita terima saja, nggak usah terlalu menyulit-nyulitkan nyari-nyari sendiri. Jadi semuanya sebenarnya motivasinya sama untuk tanzih atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian terjadi perbedaan seperti itu dan tidak perlu dibesar-besarkan. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Semoga cukup jelas kepada para penanya dan juga para peserta yang lain. Karena keterbatasan waktu kita juga cukupkan kajian pada hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan masih di agenda yang sama yaitu ngopi bareng IKADI. Semoga kita semua istiqomah untuk ngaji juga bersama IKADI. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya dan juga jazakumullah khairan peserta semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri ngaji kita pada pagi hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.